إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Brother Gilang Aflah, for reciting the Holy Al-Quran. Selanjutnya, mari kita tingkatkan rasa nasionalisme dan semangat dalam dakwah dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjut dengan Mars Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah yang akan dipandu oleh Rajendra Rahmat Salam, santri SMPIku Al-Bahjah Blitar. Hadirin dimohon berdiri. Mata utara berjuang menggapai hidup yang lain, menjadi pewaris perjuangan bagi menghadapi cinta-cinta kami tertinggi. Al-Quran dan Sunnah menjadi akhlak semangat berkiprah efek Al-Bahjah. Pangan dakwah Al-Bahjah berakhlak mulia, lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah menjadi cahaya. Sampai tahun kata
berjuang kawan hidup lagi menjadi pewaris perjuangan bagi Nabi. Cinta kami tadinya berpegang Al-Quran dan Sunnah menjunjung tinggi akhlakul karimah. Yang kami yang semangat berkiprah. Elkan al-Fajr lalu dapat akan dakwah al-Fajr membangun hidup berakhlak mulia. Lalu dakwah al-Fajr mencari cahaya. Lembaga pengembangan dakwah al-Fajr membangun hidup berakhlak mulia. Lembaga pengembangan dakwah al-Fajr menjadi cahaya. Menjadi cahaya umat. Menjadi cahaya. Hadirin dimohon duduk kembali. Ladies and gentlemen, let's continue our agenda. That is the first welcoming speech that will be delivered by the caregiver of Al-Bahjah Blitar, Ustadz Ahmad Fauzan. For Ustadz Ahmad Fauzan, time is yours. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Uzkuru salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loyo ketahui sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ingkang kula mulyakaken guru kawula Buya, kang kula ajeng-ajeng barokah doa, barokah ilmunipun, kalih ridhonipun. Kang kula mulyakaken sedanten para bapak, para ibu, wabil khusus sedanten para masyarakat Kolomayan. Matur suwun sanget atas kerahuanipun jenengan sedanten teng siang menika teng acara menika. Mugi-mugi kita semuanya, niki Jawa nggih. Jawa nggih. Jawa jenenge dhewe ya. Kula ya Jawa, Buya ya Jawa. Mugi-mugi kehadiran kita semuanya, kita seorang hamba. Mau bagaimanapun kita semuanya adalah seorang hamba Allah. Cita-cita yang tertinggi seorang hamba adalah ketika seorang hamba nanti kembali kepada Allah. Kan kita semuanya akan kembali kepada siapa? Allah, sang pemilik kita, sang pencipta kita. Cita-cita terbesar kita semuanya sebagai seorang hamba ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho dumateng kula lan panjenengan sedanten. Dan semoga sebab perkumpulan di siang hari ini menjadikan kita kembali kepada Allah. Allah dalam keadaan ridho kepada kita. Allah cinta kepada kita.
Selanjutipun dikatakan saapi-apike desa. Nah, saapi-apike desa. Sebaik-baiknya desa kalau desa itu ada santrinya. Ya napa nggih? Sebaik-baiknya desa kalau desa itu ada santrinya. Alhamdulillah teng Kolomayan niki enten pondok. Loh kenapa kok seperti itu? Dikatakan seperti itu. Loh kenapa? Karena insya Allah kalau desa itu ada santrinya, insya Allah kalau desa itu ada santrinya, penduduk sak desa kuwi insya Allah munggah surga kabeh. Piye njajal, Seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Sak desa niku insya Allah munggah surga kabeh. Lah kenapa seperti itu? Setan nggodha kono. Pingin wong tua karo anake cengkreh. Ternyata bertahun-tahun nggodha, akhirnya cengkreh, ternyata dolan nang ngene santri minta petunjuk. Akhirnya apa? Oleh santri diperbaiki akhlaknya. Oleh santri dikatakan tentang mauidhah sunnah-sunnah akhlak baginda Nabi Muhammad. Akhirnya orang tersebut damai sama orang tuanya. Birrul walidain sama orang tuanya. Yang tadinya seakan-akan ahli neraka. Barokahnya santri. Akhirnya orang tersebut ahli surga. Benci-bencinya setan. Setan itu yang paling dibenci siapa? Paling dibenci adalah Nabi Muhammad. Lah setan pengen go nang neraka. Nabi Muhammad pengen go nang surga. Ndak bisa klop. Lah yang selanjutnya siapa? Adalah para ulama, para santri. Itulah orang-orang yang paling dibenci oleh setan. Dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang paling dibenci oleh setan. Menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi jenengan panas-panas mriki wis mboten panas. Esis nggih. Mugi-mugi niki mengke teng yaumil masyar dikempalne kalih Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sak monten mawon dawuh kawula ngapuntene kathah. Pasugatane mungkin nggih wonten kirang ngapuntene. Kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the welcoming speech by Ustadz Ahmad Fauzan. Hopefully, what he has delivered can be useful in our daily life. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, mari berlanjut dengan sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kepala Desa Kolomayan, Bapak Muhammad Makrus SE. Kepada Bapak Muhammad Makrus SE, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Uzkuru salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para nyai, wabil khusus panjenenganipun Buya Yahya ingkang kawula hormati, para sesepuh ini sepuh haji sepuh sedaya ingkang sami rawuh, sedaya pengurus,
lembaga Al-Bahjah yang saya hormati ugi sedaya ingkang sami rawuh ingkang tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun monggo kita sangsaya muji syukur alhamdulillah. Wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dene menapa ing sonten menika kula panjenengan sedaya tesih dipun paringi nikmat kesehatan, dipun paringi kesempatan saged rawuh dalam rangka peresmian pondok Al-Bahjah Kolomayan 2. Mugi-mugi acara sonten menika estu barokah asaridanipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam boten kesuban kita aturaken dumateng junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu sapaatipun mulai saat menika ngantos benjing wonten yaumil kiamah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sedikit kawula badhe menyampaikan bahwa wonten desa Kolomayan niki dengan adanya Al-Bahjah. Oke, sekali lagi dengan berdirinya Al-Bahjah, desa Kolomayan itu tidak hanya dikenal di Kabupaten Blitar. Desa Kolomayan dengan adanya Al-Bahjah, sa-Indonesia insya Allah tahu akan desa Kolomayan. Terima kasih Buya sudah memberi membawa desa Kolomayan dikenal, walaupun belum tahu Kolomayan, tapi paling tidak desa Kolomayan itu sudah dikenal di Indonesia. Dan setelah saya teliti, desa Kolomayan itu sak Indonesia namung sitok-tok Kolomayan. Jadi gampang dieling-eling. Oh, desa Kolomayan memangi manggene teng mriko manggene Al-Bahjah. Beda kalau desa itu ada beberapa yang sama. Se-Indonesia itu hanya satu tok, desa Kolomayan. Jadi gampang penak teni muga-muga mawon desa Kolomayan ini nanti bisa dikenang di seluruh Indonesia sampai di pelosok-pelosok Indonesia. Sing terkenal sakniki kan namung lingkungan Blitar, Tulungagung di Al-Bahjah Kolomayan. Nanti ke depan insya Allah dengan harapan Kolomayan itu bisa dibawa sampai di Aceh, bisa dikenal sampai di Kalimantan, bahkan bisa dikenal di daerah Papua. Alangkah bangganya, sesepuh desa Kolomayan itu bisa membawa desa Kolomayan dikenal di seluruh Indonesia. Saya berharap sekali dengan adanya Al-Bahjah ini yang kami tekankan, bagaimana perjalanan lembaga Al-Bahjah yang di Kolomayan ini satu, hubungannya dengan keamanan. Hubungannya dengan keamanan, juga dengan ketertiban. Saya yakin dengan model pendidikan Al-Bahjah ini saya amati dari depan tadi, salah satunya ini tatanan ngoten nggih, hubungannya dengan tatanan pelaksanaan itu untuk menjaga ketertiban itu betul-betul sudah bagus. Artinya ke depan saya yakin Al-Bahjah ini, dan saya dugaan saya yakin Al-Bahjah ini nanti ke depan bisa berkembang. Saya yakin, saya doakan, saya juga optimis Allah akan meridhoi. Karena itu yang paling kami tekankan, karena kami yang mempunyai kewajiban, di desa Kolomayan ini untuk menata ruang dan lain sebagainya yang ada di desa Kolomayan ini, kami mohon dengan hormat untuk bidang keamanan juga ketertiban selalu berkonsultasi, berkoordinasi dengan satu lingkungan, dengan RT ataupun dengan perangkat yang ada. Walaupun itu kendala, walaupun hanya sedikit kendala, masalah, sebelum berkembang, kami sangat terbuka. Jangan sampai lembaga Al-Bahjah ini nanti ada masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Kalau pengen pendidikan Al-Bahjah berjalan dengan lancar, keamanan ketertiban di lingkungan juga lancar. Kami sebagai masyarakat Kolomayan mendukung sepenuhnya pendidikan yang ada di Al-Bahjah yang ada di desa Kolomayan ini.
Nggih, semampu kami, nggih, semampu kami bagaimana kami bisa mendukung perkembangan Al-Bahjah. Nggih. Untuk yang naik ke atas, insya Allah dengan manajemennya nggih, yang ada di lembaga ini, Buya Yahya, saya yakin, saya percaya penuh apa-apa yang harus dilengkapi dan apa aja yang harus dicukupi seandainya di dalam pengembangan itu ada syarat-syarat yang harus dilengkapi. Yes. Niki wau kesupen Buya, nggih. Niki Pak Camat ben saged rawuh, niku napa menika kapurih mamitaken niku kebetulan berbarengan dengan acara di kantor kabupaten. Nggih, kalau sampai akan datang dan tampil juga Kapolsek bahwa Pak Camat ben saged rawuh. Ngaten. Nggih, saya kira itu aja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami berdoa semoga Al-Baca ini berjalan dengan harapan kami berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan bisa berkembang walaupun hanya bukan secepat nggih, tapi perkembangannya ini napa nggih? Stabil maton ngoten nggih. Jarene wong Jawa kuwi mangki lek majune kebanteran, lek mandek kebanteran, mlakune kuwi mangki terus tapi berjalan sampai di tujuan. Nggih, dadi mboten usah tergesa-gesa apik ning nggih niku biasane lek banter niku kebanteran nggih. Lah niku lek kebanteran biasane mandeke sok kecepeten. Makanya niki perjalanannya monggo terus berkembang dikembangkan insyaallah apa yang dibutuhkan oleh lembaga ini di Desa Kolomayan insyaallah kami membantu sepenuhnya. Nggih, saya kira itu aja ingkang dapat kawula sampaikan niki bahasane campur aduk nggih basa Indonesia nggih basa Jawa nggih, dadi mboten iso mligi total mergo ya asli wong Kolomayan nggih. Kula kinten niku ingkang saged kawula sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Makhrus SE atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menginspirasi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. All the audience and all of the invited guests coming to our last agenda, Moidotul Hasanah and praise of blessing, which will be delivered by our beloved teacher Abuya Yahya Zainul Ma'arif. But before that, let's prepare our hearts and minds to listen to the sense of wisdom that he will convey. To our beloved teacher, Buya Yahya, time is yours. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد. اذكر الصلاة على النبي محمد. Goncang.
Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna ala syukri ni'amik. Wa inna ya Rabbana ala ta'atik. Wa inna ya Rabbana ala tarki ma'siyatika. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut. Asyhadata inda al-maut. Wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd yang sangat kami cintai. Saksi-saksi kemuliaan. Saksi-saksi kebaikan yang saat ini hadir di tempat ini. Harus kita yakini bahwa yang kita lihat ini adalah kebaikan yang sesungguhnya. Bukan sekedar kebaikannya orang melakukan sholat. Bukan sekedar kebaikannya orang melakukan umrah. Akan tapi kebaikan yang kisahnya panjang. Kebaikannya orang-orang cerdas. Nabi menyebutkan ayun nasi asyas. Nabi pernah bercerita orang cerdas itu siapa? Orang cerdas itu siapa? Sahabat Nabi menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian baginda Nabi menjawab aktsaruhum lil mauti dzikr. Orang yang paling sering menyebut kematian. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan menyebut kematian. Mengingat kematian artinya adalah orang yang di masa hidupnya berpikir bagaimana menjadikan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini menjadi kehidupan yang baik. Merencanakan kehidupan di masa yang akan datang. Nah, maka muncullah di situ orang yang beramal baik. Dia melakukan puasa agar nanti bisa dipetik pahalanya di akhirat. Untuk menjadi orang kaya di akhirat. Ada orang sholat malam. Ada orang melaksanakan ibadah haji dan seterusnya. Itu ibadah-ibadah hebat. Ibadah besar pahalanya. Dan betul itu akan menjadikan seorang hamba kaya di akhirat. Akan tapi di antara orang cerdas itu ada orang yang cerdasnya di atas rata-rata. Orang-orang cerdas yang cerdasnya di atas rata-rata. Dia mengerti kalau aku melakukan sholat sebanyak apapun yang bisa aku lakukan dari sholat setelah aku mati, berakhir kisah sholatku. Kalau aku mau balik umrah pun setelah aku mati, selesai kisah umrahku. Pahala ya abadi. Akan tapi berhenti amalku sampai di situ. Ada amalan orang cerdas. Bagaimana aku berbuat saat ini sampai aku mati dan setelah itu masih tetap mengalir pahala untukku. Maka hadirlah orang-orang cerdas dari masa ke masa. Dan cerdasnya dia cerdas bukan biasa. Cerdas bukan cerdas main-main. Cerdas yang secerdas-cerdasnya. Beribadah yang pahalanya terus mengalir dan berkembang. Dan tidak ada yang bisa menandinginya. Sehingga yang masuk di tempat tersebut pangkatnya ditinggikan oleh Allah. Tidak ada satupun yang bisa meningginya. Apa itu? Ibadah membuat tempat orang menuntut ilmu. Ibadahnya orang yang membuat tempat untuk menuntut ilmu. Suatu ketika baginda Nabi berada di rumah beliau, keluar ke masjid beliau. Setelah keluar masjid, beliau melihat dua kelompok manusia. Kelompok pertama para sahabat Nabi yang berzikir dengan khusyuknya menunjukkan kalau mereka memang kenal Allah. Orang-orang hebat yang ahli zikir. Kemudian di pojok sebelah, di bagian sebelahnya ada sekelompok orang yang mengajarkan ilmu. Baginda Nabi menyanjung bahwasanya
Ini kelompok yang berzikir adalah kelompok baik, istimewa. Dan kelompok yang mengajarkan ilmu adalah kelompok istimewa. Akan tapi aku lebih senang dengan kelompok yang mengajarkan ilmu. Kenapa? Karena disinilah nanti yang akan menjadikan ilmu baginda Nabi turun-temurun terus hingga sampai akhir zaman. Maka Nabi mencintai tempat ini. Karena apa? Pahalanya tidak akan ada akhirnya. Terus mengalir. Ini ya. Cikal bakal pesantren itu ya di sini. Cikal bakal menuntut tempat menuntut ilmu di sini. Disenangi oleh baginda Nabi SAW. Sehingga kita tidur, telap tidur, anak belajar, pahalanya mengalir untuk kita. Kita meninggal dunia, lihat, pahala mengalir untuk kita. Bukan sampai di situ. Anak yang belajar di dalamnya kemudian menjadi orang yang mengerti ilmu lalu mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ilmunya orang yang diajari pun nyampe kepada kita. Pahalanya nyampe kepada kita. Kemudian yang diajari dan yang diajari sampai akhir zaman. Sehingga yang berurusan dengan ilmu diangkat derajatnya. Berurusan dengan ilmu bukan ahli ilmunya, yang berurusan dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Yang diberi ilmu derajat pangkatnya tinggi di hadapan Allah. Memang seolah-olah itu yang diangkat siapa? Hanya orang-orang alim yang mempunyai ilmu. Akan tapi orang mempunyai ilmu tidak akan berjalan sendiri. Ternyata di situ ada orang yang di dunia tidak punya gelar ahli ilmu, akan tapi ternyata dia lebih nengkreng lebih dulu bersama para ulama. Siapa yang membesarkan para ulama? Para ulama-ulama yang dibesarkan oleh mereka di dunia bukan sebagai ahli ilmu. Dia orang biasa. Hanya kerjanya siang malam mengumpulkan duit. Dan dia menikmati uangnya. Makan enak, tidur enak, kendaraan ini enak, dan seterusnya. Cuman dia cerdas. Saya kalau harus menjadi orang alim, kayaknya harus kembali ke umur kecil belajar. Saya sudah umur. Akan tapi saya akan menjadi orang cerdas. Saya akan mencetak. Saya akan membuat tempat untuk menuntut ilmu. Sehingga menjadi ulama di situ. Betul. Dicetak bukan satu alim. Bukan 10 alim. Bukan 20 alim. Bahkan ratusan alim. Ternyata di saat para ulama ini terangkat. Dia ini orang kaya yang cerdas ini lebih tinggi. Terangkat bersama mereka. Cuman tidak semua orang cerdas semacam ini. Ada orang itu beribadah dengan hawa nafsu. Dapat bagi-bagi duit. Bagus. Bagi-bagi makanan. Bagus. Bagi-bagi baju. Bagus. Bagi-bagi Quran. Bagus. Akan tapi kalau orang cerdas akan berpikir. Apalagi orang kaya biasanya ngerti. Waktu kami di SMP dulu. Masih ingat guru kami. Ayu guru kita Pak Karwaji masih ingat. Yang akan prinsip ekonomi adalah pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Enggak lupa di otak saya. Guru kami yang ada di Pak Karwaji. Itu udah ingat. Kalau tak pikir-pikir dalam bisnis sekarang, kata pebisnis, ya modal kecil mau untung gede ya nggak bisa. Susah, harus modal gede. Ternyata itu berlaku dalam dunia dakwah. Lihat, kita hanya bangun berapa miliar sekali, akan mengalir pahalanya. Kita mati menjadi kaya raya. Hanya orang-orang cerdas. Orang berbuat baik bermacam-macam. Anda menghamburkan duit berbuat baik. Fakir miskin bagus. Akan tapi kocek kita terbatas. Jika Anda ingin berbisnis yang untungnya paling gede. Itu kalau berbisnis. Kalau kita ingin bisnis akhirat. Maksudnya mencari pahala akhirat. Berbuatlah yang sekiranya pahalanya lebih gede. Karena kocek kita terbatas. Maka ini adalah amalan orang cerdas. Maka disitulah kami masuk. Petunjuk dari guru kami. Dari guru sebelumnya. Ajak orang untuk membuat tempat kemuliaan. Penuntut ilmu. Sehingga kita serukan di mana-mana. Alhamdulillah. Sudah berapa puluh. Mulai dari Jawa Timur. Malang. Lagi membangun. Blitar. Ya, Tulungagung dan seterusnya. Sampai Tangerang. Ngelompat kita ke Sumatera. Ada Pekanbaru. Nanti ada Dumai. Ada Bengkalis. Ngelompat ke Malaysia. Ada Terengganu. Kita ajak orang-orang untuk membuat program kemuliaan. Cara berbuat baiknya orang-orang cerdas. Ayo kita menjadi orang cerdas. Nah, ini hanya orang cerdas. Membangun sekali. Akan belajar di dalamnya banyak. Anak-anak penuntut ilmu. Dimulai dari menghafal Quran. Kemudian setelah itu masuk kelas tafaqquh fiddin. Tafaqquh itu belajar ilmu syariat. Kemudian menjadi ulama. Sebelum menjadi ulama mereka sholat di tempat ini. Pahalanya mengalir kepada siapa? Kepada yang pernah membangunnya. Dan saat itu dia terlelap dalam tidurnya. Di atas kasur empuknya. Dan memang orang cerdas berbeda-beda. Ada cerdas kelas biasa, ada cerdas kelas tinggi. Maka cerdas kelas tinggi adalah masuk dunia ini. Dunia ini. Kemudian
Program di Al-Bahjah ini banyak sekali. Program di Al-Bahjah ada program tahfidul Quran. Kalau di Blitar ini saja, Masya Allah, tadi disebutkan oleh Pak Lurah, yang semoga dimuliakan Allah, dukungan-dukungannya. Di Blitar ini ada beberapa titik sudah. Beberapa titik. Ada, kita mulai dari Kunir, Kolamayan ada 2 tempat. Pak Lurah ini dapat pondok 2 Pak Lurah ini. 2 tempat. Kemudian melompat. Ada Dermojayan ya. Ada sampai hampir lupa. Dermojayan, kemudian melompat lagi ke Bacem. Alhamdulillah. Allah kirim hamba-hamba terkasihnya. Allah kirim hamba-hamba mulia untuk membuat program bersama. Tugas kami hanya mengajak dan mengajak. Adapun ini persaingan. Kalau di Al-Bahjah Pusat itu adalah ceritanya ibunda tercinta, Bauti, itu cerita, aku duit sebegini ceritanya. Cerita tentang beliau punya uang, tidak tahu 220 berapa. Tidak jual tanah. Bauti bukan orang yang banyak duit seperti panjenengan ini. Jadi hanya punya uang waktu itu, suruh beli tanah di Cirebon. Akhirnya beli tanah Cirebon itu, tanahnya hanya 3.000 berapa ratus gitu. Kalau ukurannya adalah ukuran kereta api, 19 kali 192. Orang tahu kalau kayak arsitek ngerti, kayak kereta begitu. Itu adalah tanah pertama kali beli oleh beliau. Dan beliau minta tolong gawein aku kuburan. Jadi wakaf kuburan. Bukan Yai, bukan Bauti, bukan Umi dikubur di tanah. Tidak. Nah banyak kesalahan bahasanya mentang dikubur di tanah pondok itu nggak boleh. Harus tanah kuburan, wakaf untuk kuburan. Itu yang paling depan itu tanah kuburan. Jadi tanah memang kuburan. Paling depan tanah kuburan, kemudian masjid, kemudian aula, kemudian rumah tempat tinggal, kemudian belakang itu adalah kayak kereta. Beliau sudah wafat. Beliau beruntung. Dari kecil 3.000 meter menjadi berhektar-hektar. Dari kecil berhektar-hektar. Ini tempat kenangan nostalgia beliau dengan Bauti. Masa kecil kami di sini. Tiba-tiba kami ngomong. Beliau cerita. Kalau lumayan tak wakaf nih. Kita mikir ada mbak di sini dan sebagainya. Rupanya memang didikan Bauti, didikan Agung adalah didikan berbuat baik. Ya ini adalah mbak ada di sini semuanya legowo bismillah karena Allah. Ya. Akhirnya tanah ini dijadikan tanah untuk Allah dan Rasulnya. Bukan milik saya, bukan milik Mbak Dewi, bukan milik Mbak Tik, bukan milik Agung, tapi milik Allah. Bersamaan itu subhanallah. Bangunnya gimana? Ya nanti pasti ada hamba Allah. Subhanallah ada. Tiba-tiba hamba Allah yang bersuara membangun. Ya ini. Ini terjadilah ini bangunan. Dan begitulah. Makanya yang perlu kami sampaikan. Begitulah kalau berjuang jangan ragu. Allah akan mengirim hamba terkasihnya pada waktu yang kita butuhkan. Di Kolomayan sebelah ini ada Masya Allah terus pembangunan berjalan. Ini. Termasuk ini ayah Anda yang para tamu dari jauh. Ini ayah Anda tercinta. Kami ini kalau berjalan kami kayak kakak adik. Bu, kalau yang sentimen, kalau Umi istri saya bilang kakak adik, Buya kayak kakek-kakek gitu. Maksud saya bukan, Agung kayak anak muda. Cuman kalau jadi kemudian beliau ini juga mewakili daripada termasuk penggagas berdirinya pondok ini Bu Hajah Husna dan bawa teman-teman soleh. Dan insya Allah ini akan terus berlanjut. Semoga Allah jaga dan juga bersama yang duduk di paling depan ini bukan karena apa? Karena memang tempatnya dari jauh. Biar nggak ada depan belakang sama kita di hadapan baginda Nabi SAW. Kita ingin mulia. Ini aja juga pejuang dari Bogor, Baju Kukuh. Ini adalah Yayasan Al-Bogor SMP dan SMP dan formal tahfidnya di Bogor. Ini juga perjuangan daripada Ibu Hajah Susna dan teman-temannya juga ada. Kemudian juga beliau Haji Sahid dari Cianjur, beliau ketua Yayasan Cianjur juga. Santrinya besar, semuanya besar-besar. Kemudian tambah lagi ini Cianjur, ini kebanjiran program. Belakangnya juga kebanjiran, dikit-dikit ada orang ngasih. Kalau ngasih bukan main-main. Wah berapa hektar gitu. Sak bangunannya ini Masya Allah. Cianjur. Kemudian Haji Mahmudi Masya Allah. Dan semuanya yang Bacem, Umi Yayu dan semuanya. Dari mana mereka itu? Dikirim oleh Allah.
yang nggak pernah kita duga-duga. Kami tidak pernah kenal sebelumnya. Akan tapi kalau sudah Allah menghendaki kemuliaan, Allah akan kirim. Maka beruntunglah yang punya kesempatan untuk ikut andil di dalam berjuang di tempat mulia semacam ini. Programnya Al-Bahjah banyak, ada tahfidzul Quran, ada nanti SMP, SMA. Ada program kuliah juga. Program Tafaqquh Fiddin. Program Tafaqquh ini program favorit kita, program besar kita untuk mencetak ulama. Dari penghafal Quran, setiap tahun kita punya menghafal Quran ratusan. Setelah itu naik, setelah menghafal Quran, masuk kelas Tafaqquh Fiddin. Kalau bahasa dulu pesantren salaf, belajar ilmu agama, sampai naik beberapa tahun masuk kelas kuliah agama lagi. Sampai kita cetak jadi ulama. Kalau sekolah ini Tafaqquh Fiddin, kelas kuliahnya free mereka. Kalau masuk kuliah, dengan catatan kemampuannya, rata-rata mereka punya Al-Quran, kemudian menghafal Alfiyah minimal 500, kemudian ini dengan kecerdasan tertentu, dia masuk stay by, jadi mereka free. Asalkan selesai, kalau tidak selesai bayar dia. Kenapa? Nggak boleh main-main sekolah di sini. Harus sampai tuntas selesai. Kita cetak jeluma, insteba, dan gurunya kita datangkan ulama-ulama dari luar negeri juga, dari dalam negeri anak-anak kita sudah kita kader ke luar negeri, balik ke Indonesia dengan kemampuan yang cukup. Ini ada Tafaqquh. Kemudian SMP, SMA. Ada SMP seperti itu di Bacem, ada SMP, SMA, tahfidz bertebaran di mana-mana. Kami sampaikan kepada semuanya bahwa hari ini kita membuat pondok pesantren tepat waktunya. Di saat orang di luar pada gelisah tentang anak-anaknya, pergaulan dan seterusnya. Teknologi ini. Jadi hari ini pesantren digandrungi. Karena orang tua gelisah di luarnya dengan pergaulan yang menyeramkan ini. Sehingga kalau kita bangun pondok setiap minggu pun tetap tidak akan kurang siswa. Kan orang rindu untuk menyelamatkan anaknya. Hari ini. Sehingga kita buat di beberapa kota. Di beberapa kota di Indonesia ini kita buat. Di Kuningan juga ada, di Cianjur, di Bandung, di mana. Tangerang ada beberapa titik. Dan Alhamdulillah Allah kirim. Kemudian di Al-Bahjah ini juga ada media-media. Kita punya stasiun radio, ada beberapa kota. Ada berapa belas stasiun radio dan abal-abal. Kalau di sini ada seperti apa? Ayangkara dan sebagainya. Cuman kita spesial dakwah. Jadi ada di stasiun radio, ada di Kuningan, ada di Bogor, ada di Batam. Kalau Singapura semuanya terjangkau oleh radio kita. Kemudian juga ada Al-Bahjah TV. Semua itu adalah pekerjaan hamba-hamba terkasih Allah. Kami hanya nyeru saja. Mungkin kalau hitung-hitungan modal kami modal paling sedikit. Harapan kami karena kami mengajak. Semoga dari modal sedikit kami mendapatkan yang paling banyak. Nah kemudian ini pondok pesantren sudah berdiri. Alhamdulillah. Ini berdiri dan dimudahkan. Maka beruntunglah siapapun yang punya kerinduan untuk membangun. Dan pondok pesantren Al-Bahjah. Kami beritahu pada semuanya. Rindu yang dikoceknya hamba Allah. Supaya mereka ikut andil merasa memiliki pondok. Jadi kita tidak ada bantuan dari pemerintah. Dana BOS pun kita tidak menerimanya. Kenapa begitu? Karena kami ini belum bisa membantu pemerintah. Paling tidak jangan ngambil uang dari pemerintah. Kita punya muadalah ratusan sesa bahkan ribuan. Itu nggak harus memberi tanda tangan kalau kita tidak terima. Kadang-kadang setan bisikkan. Coba dihitung berapa miliar itu. Memang kadang-kadang gelisah juga. Kenapa tidak diterima? Kita tetap punya prinsip. Selagi kita belum bisa membantu pemerintah, paling tidak jangan mengambil. Selesai. Dan Alhamdulillah, dengan begini, dari kocek hamba Allah tidak pernah berhenti. Ada, terus berjalan. Perjalanan dakwah terus berjalan dan seterusnya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan insya Allah tidak mustahil ini akan mengembang ke kanan. Mengembang kiri, hamba terkasih Allah semuanya. Tetangga ahli surga, orang datang dari ahli surga. Itu yang rindukan. Kita pengen semuanya masuk surga. Dengan ikut andil. Maka untuk menjadi orang pejuang bagi Nabi, untuk menjadi pejuang bagi Nabi, ada bermacam-macam cara. Yang penting jangan sampai kita tidak. Yang pertama, yang punya ilmu dengan ilmunya. Yang punya tenaga dengan tenaga. Yang punya ilmu dengan ilmunya. Nggak punya ilmu dengan hartanya. Hartanya, saya tidak punya harta, tidak punya ilmu. Dengan tenaganya, saya punya tenaga. Nggak punya tenaga, ide cemerlang. Nggak punya ide, ya sudah panjatan doa. Yang penting ridho dengan tempat mulia semacam ini. Ikut senang saja sudah mendapatkan pahala kemuliaan. Dan Alhamdulillah Al-Bahjah di mana-mana tidak pernah ada rintangan. Ini karena baiknya tetangga-tetangga Al-Bahjah. Dimanapun nggak ada rintangan. Ada sebagian bangun pondok sehari, besok gendengnya runtuh dilempari oleh orang lain. Alhamdulillah Al-Bahjah tetangga guyup. Bahkan dari di pusat dulu, waktu kita kehabisan air, kita ingin membuat aliran air. Ternyata tetangga semua keluar buatkan aliran air. Di saat mau disiapkan makanan, tidak.
kami sudah membawa makanan sendiri. Allah. Sebanyak itu orang berjuang. Dengan ribuan santrinya. Al-Bahjah dengan ribuan santri. Tidak ada yang kurang, alhamdulillah. Bahkan terus berkembang. Maka kami selalu bangun husnudon. Ini adalah hamba-hamba ahli surga. Kalau kita ketemu orang kaya, kami tidak mengharap uangnya. Kami mengharap mereka masuk surga dengan kekayaannya. Kalau saya melihat pejabat, kami tidak melihat jabatannya. Kami lihat semoga dengan kebijakannya adalah untuk kemaslahatan pondok pesantren. Seperti yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi. Siap untuk kemaslahat pondok. Terima kasih. Dan perlu kita. Terus kemudian kami himbau ini semuanya harus bersyukur kalau kita andil. Makanya Al-Bahjah ini gayanya gaya ngikat. Sehingga sampai suatu ketika kita ada gerakan rongsok. Ada yang berkata, Buya untuk apa sih rongsok? Rongsok itu nerima barang rongsok. Rongsok itu barang yang paling tidak berharga. Kalau hilang pun tidak dicari. Sehingga kalau diberikan pun gak keberatan. Sehingga kita gerakan rongsok. Yang punya rongsok kirim ke pondok. Atau ditelepon nanti pondok yang datang. Untuk apa? Kami ingin mengikat hatinya. Siapapun biarpun hanya ngasih rongsok. Hatinya pasti sambung. Nggak mungkin tidak. Sebab kalau nggak sambung nggak akan mau ngasih dia. Biarpun rongsok. Tapi di saat dia memberikan rongsok. Hatinya sambung. Bahkan suatu ketika ada kejadian di pondok. Tangga pondok nggak tahu pondok Al-Bahjah di mana. Memang ada orang kalau kita itu lagi nggak pengen soto. Tuh warung soto nggak tahu kan begitu. Setelah baru tahu oh di sini warungnya. Ini ceritanya. Ada satu orang tetangga sering ngaji di pondok. Tetangganya orang yang sering ngaji ini ada ibu-ibu, orang cukup hartanya, di belakang rumahnya ada barang rongsok. Cuman ngomong, Bu, rongsoknya kasihkan aja ke pondok. Biar bersih juga. Ya aja, ambil aja. Diambil sama anak pondok bersih. 3 bulan kemudian kotor lagi barang rongsok kan. Akhirnya ibu yang punya itu, pondoknya di mana sih Bu? Oh di situ. Akhirnya mulai lihat, oh pondoknya di situ. Tidak lama kemudian apa? Saya itu dipesan oleh kakek saya, nanti kalau jual tanah di sana, tolong ada sebagiannya untuk kebaikan. Dikasih apa ya? Akhirnya dikasih pondok, atau berapa jumlah yang gede. Lebih dari rongsok, bahkan berongsok-rongsok. Berkali-kali rongsok. Memberikan uang ke pondok jumlah yang ratusan, apa puluhan juta. Bukan. Maksudnya apa? Ikat hati hamba Allah dengan apapun yang mereka bisa datang ke tempat ini. Kalau seandainya ada tetangga mau ngirim seikat kangkung ke pondok ini, jangan ditolak wahai pengurus. Karena yang datang bukan kangkungnya, sesungguhnya yang datang adalah hatinya. Itu yang kita cari. Maka jangan ragu Anda dengan pondok ini, wahai para tetangga ahli surga. Aslinya kami akan ngomong bahasa Jawa. Cuman banyak tamu yang kurang Jawa. Nah, akhirnya kami tidak bahasa Jawa. Ini tanggis tuh ya, bahasa Jawis tuh. Kalau asli Jawanya asli. Dalam ya, kedalamannya. Kami lahir di sini. Tempat main di sini sama Mbak Dewi di. Cuman Mbak Tik. Cuman saya itu paling kalem. Asyafah. Cuman Mbak Tik itu Mbak Tik yang ngapura. Mbak Tik itu tangannya luka. Itu karena saya lagi megang gunting. Mbak Tik yang goda. Maka itu kena gunting saya itu. Itu tangannya. Begitu. Berani dulu. Kami main di sini. Kami bertiga. Ada Mbak Tik, Mbak Dewi. Kami tidak bisa sepakati oleh semuanya bahwasanya kami yang paling ganteng di antara mbak-mbak saya. Alhamdulillah dan kami bertiga subhanallah diberi pendidikan yang cukup mulai dari madrasah diniyah sampai selesai. Nah, kami lanjutkan bahwa pentingnya mencintai tempat semacam ini. Maka kami yakin kedatangan para tanggi ini, para tetangga ini karena hati. Kalau benci gak akan mungkin datang. Lanjutkan cinta Anda kepada kemuliaan. Apa yang bisa Anda buat di tempat ini? Panjenengan mungkin pergi ke sawah, ada satu ikat kangkung, jangan ditinggal. Ikat kangkung, kotor, bersihkan di sungai, angkat, kirimkan ke tempat ini. Sesungguhnya yang Anda kirim hati Anda kepada baginda Nabi SAW. Itu yang penting, mengikat hati Anda itu. Ikat hati Anda kepada kemuliaan. Kemudian setelah itu, Anda mungkin punya anak, cucu. Rindukan anak-anak Anda ke pondok pesantren. Hari ini zamannya pondok. Kalau Anda punya anak di pondok pesantren hari ini luar biasa. Hei para ibu yang punya anak, yang punya cucu, pikirkan anak Anda hari ini kalau demi keselamatan Anda. Di luar bisa baik, bisa benar. Akan tapi hari ini yang paling aman adalah pondok pesantren. Kita menghadapi problem anak-anak muda hari ini. Problemnya apa coba? Jejer problem anak muda. Problemnya adalah handphone. Dengan bermacam-macam penyakitnya di dalamnya.
media sosial dan sebagainya. Kemudian apa? Pergaulan. Apalagi? Jejer permasalahan-permasalahan anak muda hari ini, ternyata solusinya adalah bleng lebu pondok pesantren. Selesai. Nggak bisa megang handphone, nggak bisa media sosial, nggak bisa terselesaikan dengan pondok pesantren. Pondok pesantren tahun ini bukan kita ke zaman dulu, para bapak-bapak, rencang-rencang kulo. Zaman rien, mumpung enak Pak Lurah nih. Zaman rien niku orangnya wong duwe televisi, kecuali Pak Lurah. Pak Lurah nih abai pun ya Pak Lurah. Saya duwe televisi Pak telu. Pak Lurah, Pak Haji, Mas Pak Haji, ada Pak Haji Anan. Pak Haji Anan. Mbak Ulfa, Mbak. Nah itu, kita ke situ nonton TV. Pak Haji Salman ada, Pak Mas Salman. Pundi? Jenengan. Kulo ini melihat delok TV dalam jenengan, rakuti jenengan itu. Flash Gordon. Johnny Quest. Zaman dulu coba, zaman niku, kali Pak Lurah, Pak. Lurah tak ada mereka nggih. Kulo mereka lah tetep nggih. Nek Rai rencang kula, riyane Pak Lurah rencang. Ibu beliau guru kami. Pak Lurah, jenengan Gus kulanya. Ibu beliau adalah guru kami, kepala sekolah kami. Kita lanjutkan. Nah, zaman dulu niku napa sih godaane? Enake televisi TVRI. Wis. Paling TVRI niku napa sih tontonane? Lek dina Minggu nggih paling Ria Jena. Enek kelompen cah. Tuwek kabeh pasti wong tuwek. Ketok iki lek tuwek iki zaman dulu sing nom-nom ora iso ngomong, guys. Orang tua-tua semuanya kalau sudah tahu Ria Jenaka ini orang tua sudah ngaku mawon wis. Ini sudah tua. Adzan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Kedap kalau lanjutakan kedap. Jadi zaman niku godaannya sangat sedikit. Televisi siang hanya hari Ahad mawon. Malam setiap malam biasa acaranya. Paling sing boten kurang anu nggih malam minggu akhir pekan itu. Itu pun dalam keadaan kondisi keadaan sosial dan media kados seperti itu, baik aman hasilnya kados kula panjenengan sedaya. Seperti kita ini hasilnya. Bagaimana di zaman yang mengerikan hari ini? Hasilnya kayak apa kalau kita tidak waspada? Jadi waktu itu belum terlalu butuh, belum terlalu perlu dengan pondok pesantren yang banyak. Pondok pesantren kecil belum ada zaman itu. Kita mulai lihat pondok pesantren zaman kita niku wonten sedayu zaman niku tidak salah. Memboleh hisan oleh sedayu. Setelah itu tidak ada lagi itu jarang pondok kecil. Hari ini godaan di luar biasa. Maka pondok pesantren hari ini adalah tempat yang tepat untuk menggedekan anak-anak kita di saat mereka menjelang usia pubertas. Di saat mulai mengerti sesuatu dengan syahwatnya yang membahayakan jika tidak beriring dengan akalnya. Sehingga banyak kejadian aneh-aneh di anak usia dini. Hingga pelanggaran kelainan seks dan sebagainya. Nah ini ada. Lah, saat menikah pondok. Jadi kita semua harus merindukan anak kita ke pondok pesantren. Rindukan pondok pesantren hari ini. Pengen jadi dokter, ada jalurnya pondok pesantren. Sehingga orang tua kalau bisa masukkan anak pondok pesantren sudah nikmat besar bagi dia. Ini yang pertama. Yang kedua, ada seorang ibu yang berkata, waduh nggak mungkin anakku masuk pondok. Nggak mungkin anakku masuk pondok, pengen ini kuliah dan sebagainya. Oh,
Jika putra-putri Anda sudah tidak mau masuk pesantren dengan jasadnya, masukkan hatinya ke pondok pesantren. Ini ilmu baru mungkin tidak pernah mendengar orang. Bagaimana masukkan hatinya? Sambungkan hatinya ke pondok. Harus kita lakukan hari ini. Supaya hatinya terasah terus dengan pesantren, pesantren, pesantren. Ada kerinduan kepada pesantren. Caranya, misalnya, jenengan mengirim, Anda mengirim 1 juta rupiah bulanannya. Waktu kuliah di Malang, atau kuliah di Jakarta, atau kuliah di Jogja. 1 juta rupiah, Anda tambah 100.000. Dia akan bertanya, untuk apa mama? Untuk apa Umi 100-nya? Sayang, 100.000-nya kau kirim ke pondok itu loh. Kalau sudah kirim, lapor ke saya, sayang ya. Iya Umi. Setahun, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hari bulan ke-7, coba ditutup, stop, balik 1 juta. Anak yang nanya, Umi 100.000-nya mana? Kemudian Uminya dites. Nak, kamu sudah tahu enggak yang tanpa itu di mana tempatnya? Belum, Mi. Saya pengen tahu, lihat. Akhirnya mulai kerinduan. Di saat dia browsing internet pun pasti ada penasaran. Oh, karena 6 kali sudah gesek terus hatinya. Pondok itu. Penasaran, coba pengen tahu apa sih. Ada yang tertarik di dalamnya. Terus sampai dia selesai kuliah. Lalu dia bekerja. Sayang, masih ingat. Sekarang kamu sudah bekerja dan kamu punya hasil. Punya penghasilan. Masih ingat enggak waktu kuliah dulu? Setiap 1 juta saya tambah 100. Iya Umi. 100-nya untuk apa? Untuk pondok. Sekarang lanjutkan untuk pondoknya. Dari gajimu. Makanya anak ini sambung hatinya dengan hatinya. Sehingga di saat mereka menjadi kaya raya, tidak akan jauh dari pondok pesantren. Beruntunglah orang tua. Ini bagi orang tua yang punya anak, nggak mau masuk pondok pesantren, tapi dimasukkan hatinya. Maka tidak usah berkecil hati Anda. Anak Anda boleh ngambil ilmu. Apapun di luar sana, kalau memang mereka tidak mau, Anda himbau tidak mau, tapi masukkan hatinya. Sambungkan ke pondok. Biarpun mungkin waktu dia pulang ke rumah, suruh ngantarkan beras, ngantarkan sayur ke pondok. Hatinya akan ditarik oleh Allah. Ada yang ketiga. Aduh, mau dikasih duit tambahan. Enggak kira dikirim ke pondok. Dia aja sudah ngambil duit saya. Anaknya badung bandel. Badung bandel nggak bisa diatur. Badung bandel nggak bisa diatur. Kalau dikasih duit, hilang. Aduh ya, nggak mungkin. Saya tambah duit. Kalau memang ada orang yang punya anak badung bandel seperti itu, ingat janji Allah. Yakin kalau ingin melakukan apa-apa. Allah bi'aunil abdi maka dan abdu fi'auni akhi. Allah akan berikan pertolongan seorang hamba yang menolong hamba yang lain. Menolong hamba yang lain. Makanya apa? Urusi para santri. Sudahlah. Anda akan menemukan jawabannya. Anak Anda yang katanya badung bandel, Allah akan kembalikan pada waktunya. Anda tinggal nunggu saja. Kalau Anda yakin dengan janji Allah. Nabi Muhammad tidak pernah ingkar janji. Dia tidak berbohong. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Cuman kadang ketulusan yang perlu diuji. Serius, tulus. Ya Allah, aku niatkan. Aku sekarang bantu santri. Aku ngurusi santri. Aku ngasih makan santri. Aku bangunkan santri. Anakku badung itu bandel ya Allah. Tolong ya Allah. Anda akan nunggu. Mungkin tahun depan. Mungkin nunggu yang dia kuliah selesai kuliah. Mungkin nunggu usahanya sukses. Mungkin nunggu nikah. Yang jelas, Anda akan menemukan jawaban bahasanya. Anda akan kembali ke jalan Allah. Maka jangan ragu teruslah. Mungkin ada yang punya anak badung bandel. Tempuh jalan kemuliaan ini. Selesai. Ada yang tertinggal barangkali. Siapa dia? Oh, Buya itu hanya cerita orang sudah punya anak. Saya nggak punya anak, bagaimana? Tidak ada yang tertinggal. Siti Aisyah tidak punya anak. Di dunia tidak punya anak, tapi di surga punya anak banyak. Imam Nawawi orang alim besar nggak punya anak, tapi di surga punya anak banyak. Bagaimana? Urusi anak-anak hamba Allah. Dia di dunia, Anda urusi, dia akan menjadi anak Anda di akhirat. Itulah orang cerdas. Jangan sampai ada seorang bapak mungkin bekerja keras, mengumpulkan duit, kaya raya, dia tidak punya keturunan. Dia hanya menyesali karena tidak punya keturunan. Bukan waktunya menyesal. Tidak boleh menyesal. Barangkali di saat Anda tidak diberi keturunan, wahai para bapak, buat bapak yang punya anak, Allah meringankan beban Anda. Tapi Anda bisa punya anak tanpa harus melahirkan dari istri Anda. Rawat anak-anak. Untuk menjadi orang mulia. Di saat mereka menjadi ulama, ternyata mengalir pahalanya utuh kepada Anda. Anda di dunia tidak punya anak, di akhirat anak Anda banyak. Imam Nawawi kurang apa? Enggak punya anak di dunia. Siti Aisyah, kita mengenal kemuliaan beliau. Enggak punya anak. Apakah menjadi sebuah penyesalan? Oh tidak. Cerdas. Saya tidak punya anak di dunia. Di akhirat, aku harus punya anak. Jangan sampai kita mengumpulkan duit banyak-banyak. Tak tahu apa.
Kita tinggal begitu saja. Tumpahkan ke tempat mulia. Saya ingin menjadi orang kaya di akhirat. Sehingga hebatlah dia. Dia di dunia sepertinya nggak punya anak. Kasus anak. Orang punya anak ini 3 model ya. Kalau ada orang nggak punya anak, ketahuilah dia tidak akan masuk neraka karena anak. Tapi orang punya anak banyak masuk neraka gara-gara anak. Kita pengennya yang punya anak masuk surga. Karena salah mendidik anak sengsara. Nggak punya anak bukan sebuah. Siti Aisyah mulia, Imam Nawawi mulia, banyak. Hanya yang perlu kita hadirkan kecerdasan. Jangan sampai si kaya yang punya jabatan, punya kekuatan, ternyata berakhir kekuatannya dia tidak punya amal yang terus mengalir. Maka kami seru, inilah tempat istimewa. Ibadah yang paling bagus, ibadahnya orang cerdas, inilah. Ibadahnya siapa ini? Baginda Nabi dengan ilmu. Terus waris Nabi, lihat, imam besar. Kita pernah dengar tentang keramat para wali. Imam Syafi'i memang nggak punya keramat. Kan tidak pernah ada cerita Imam Syafi'i aneh-aneh keramatnya begini-begini. Keramatnya telah mencetak ulama generasi dari masa ke masa. Itu keramatnya. Selama ini kan hanya Syekh Fulan, Kiai Fulan, keramatnya begini. Mana bisa mengalahkan keramat Imam Syafi'i mencetak generasi dari masa ke masa. Sampai hari ini di pojok sana, Imam Syafi'i, Madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, Madhab Syafi'i. Itu mengalahi keramat-keramat yang selama ini didengar-dengar. Bisa terbang di awang-awang. Pasir jadi tepung. Ya, ke pabrik, ke pasar saja kalau pasir. Keramat yang sesungguhnya adalah bisa membuat amalan yang abadi. Inilah kerjaan para kekasih-kekasih Allah. Baginda Nabi, para sahabat ulama amilin, rosihin, a'imah madhab 4, kemudian diteruskan para ulama-ulama besar, akidah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, terus sampai hari ini, sampai guru kita yang ada di kampung. Kita ingat di kampung Romawi Imron Mahbub. Guru kami di depan ini, dimulai dari Abah Ayahanda kami, guru yang akan Pak Haji Abdul Khalik, guru kami. Beliau ini guru saya dengan Al-Quran. Nah ini beliau guru kami. Kita ngajar Al-Quran di depan. Dulu belum ada listrik. Kalau bisa lari. Dan setelah itu Alhamdulillah. Kita ini, nah insya Allah semuanya akan selamat, nggak ada yang rugi. Mohon, ayo ikat hati Anda dengan program kemuliaan. Kalau punya jabatan, jangan sampai jabatan berakhir, Anda terima program kemuliaan. Ini milik Anda semuanya. Pondok ini milik panjenengan saya. Ayo kita kembangkan. Insya Allah tanah ke sebelah ini insya Allah akan kebuka. Tanah ke sana kebula oleh para kekasih-kasih Allah. Akan gede. Bisa saja nanti menjadi pondok yang besar di sini. Dan kemudian pondok di sini sangat jelas. Kiai tidak ada megang duit. Jadi kalau ada mengirim duit, ada rekeningnya, masuk aja rekening itu. Tidak ada duit masuk kocek saya. Nggak ada duit masuk kocek ini, nggak ada. Saya tidak pernah megang duit, jadi duit ada manajemennya khusus. Kalau masuk kocek saya itu santri, Ustaz Fauzan tidak berani nanya. Buya duitnya kemarin mana? Nggak berani nanya. Jadi duitnya jelas sini. Saya tidak pernah megang uang. Semuanya ada aturannya, ada manajemennya. Alhamdulillah di sini kita cerita saja, ini adalah ada rentetannya. Ada persahabatan yang baik, makanya yang punya sahabat di bawah sahabatnya. Pondok Kunir yang wakafkan adalah kakak dari sahabat. Pondok Kolomayan itu keluarga yang mereka adalah antara sahabat saya, kakaknya dan adiknya. Kalau Dr. Hendri itu adalah yang sahabat saya adalah masnya, Haji Endi. Haji Endi itu sahabat sekelas, punya kakak, punya adik. Itu pondok di Kolomayan sana. Di Dermojayan itu adalah orang yang sangat bekti kepada Ibunda Bauti. Budekar itu orang yang sangat bekti. Budekar suka nyuri. Nyuri apa yuk? Nyuri jari nyuri. Berarti kaget. Suka nyuri jari apa sih? Kainnya Bauti untuk dicuci itu. Jadi yang ngambil, dibawa lari, dicuci itu Budekar itu. Khidmahnya kepada Ibunda kami luar biasa. Akhirnya Allah beri ganjaran. Punya rumah dijadikan pondok di Dermojayan. Bacem, Abah Haji Mahmudi, Umi Yayu. Umi Yayu adalah sahabat kelas. Sak kelas. Umi Yayu sekelas. Tidak boleh saling cerita tentang di SMP dulu. Pak Umi Yayu harus itu sahabat tentang SMP Rien. Abah Haji Mahmudi dengan dukungan keluarga. Masya Allah semuanya. Dan kemudian siapa lagi? Semua orang di sini yang berjuang. Berjuanglah dengan harta, ilmu, tenaga, pikiran. Jangan sampai ada yang tertinggal dari rombongan kemuliaan. Kemudian pondok kita adalah pondok cinta. Ya.
saling mencintai karena Allah. Nggak ada dakwah kita, nggak ada caci maki, nggak ada odol-odolan, nggak ada musuhan. Semuanya adalah sebab indah dan indah dan indah. Kemudian di Tulungagung itu adalah pertama kali yang bangunkan adalah keluarganya Ustadz Fauzan. Malah saya tarik sini, nggak di Tulungagung dia. Ini semuanya ada mata rantai kemuliaan-kemuliaan. Yang luar biasa indah. Maka jangan sampai Anda ketinggalan di rombongan kemuliaan. Tumpahkan tenaga Anda ke tempat mulia ini. Tumpahkan rezeki Anda ke tempat mulia ini. Tumpahkan pikiran Anda ke tempat mulia ini. Insya Allah Anda akan bersama rombongan kemuliaan. Kelak bersama baginda Nabi SAW. Ini bangunan ini adalah di penghapa yang sangat peduli dengan pondok sudah lama sebetulnya. Ada Ibu Hajah Husna yang sudah lama dengan kami termasuk di Bogor, dan beliau telah menggandeng ini kepentingannya. Perlunya orang itu begini, biarpun Anda banyak duit, jangan sok ngerjain sendiri. Beri kesempatan orang untuk berjuang bersama. Itu menggugah hati. Bagus Anda bangun sendiri, iya, tapi buat proyek untuk orang lain akan masuk di dalamnya. Itu Ibu Hajah Husna mengajak teman-temannya, diantaranya ada Ibu Hajah Indah, Ibu Hajah Lila, dan beliau, dan keluarga, dan Masya Allah ada pada datang tempat ini. Ini adalah termasuk yang ikut andil di dalam beberapa bangunan Al-Bahjah. Al-Bahjah bukan saja di sini, juga di tempat-tempat yang lain. Lalu apa yang kita lakukan? Kalau dilihat, wah saya tidak punya andil. Saya tidak punya Rp1 di sini. Kan gitu ya? Mungkin ada yang ngomong gitu. Saya nggak punya apa-apa. Ini tanahnya tanah agung. Yang bangun orang. Saya bagaimana? Saya doa. Ataupun nanti saya akan aktif di sini. Panjenengan sedoyo, tanggi-tanggi. Alhamdulillah. Kalau mayan ler nih kemauan kalau eling kok di shooting oleh Ustaz Fauzan niku. Rencang-rencang laminu ketok kabeh. Para zik enten. Baik kowe tok kanca kangen zaman biyen zaman yang langgar biyen. Kon langgar Pak aku sing duduk nyolong tebu lho pokoke ya. Pokoke ning langgar rasa ngogrok-ngogrok apa peleme wong tangga kula ora melu-melu lah ya pokoke. Jadi zaman dia nih ini tetangga-tetangga Masya Allah kalau tak seemut sedoyo kiri kanan ahli surga sedoyo. Kiri kanan mereka Pak Desur dan keluarga ini Pak Rur ini adalah Pak Alik semuanya. Pak Tikofa, kemudian Pak Cikolik, Pak Jeni dan putra-putranya. Kami ikat semuanya nama-namanya. Orang-orang baik semuanya. Sampai ke sana Pak Haji, Pak Haji Kambali melompat lagi temannya Mas Atop sama Pak siapa? Atop ya. Mas Atop nyebrang Pak Haji Rokani, depannya Pak Haji Sairin, Pak Sairin, kirinya Pak Sun, Pak Haji siapa? Pak Sun, Mas Sun. Depannya Pak Kam sinten asmane? Pak Rub. Rub Pak Jueni. Kula eling kabeh. Lek al wonten. Ketok kalau mau. Lek ngah, boleh ngah. Pak Wingging Pak Haji. Eling kabeh kula mau. Dia ndelok dolen jangkrik kok nang kene. Masya Allah indah. Baik nih. Bauti nate ngomong, "Le, apa wong Blitar ora iso digawe pondok to, Lin?" Saged mi. Kapan? Duka mangke. Dibangun pondok Bauti pun boten enten, tapi pahalanya pun nyampe, insyaallah. Ngaten mawon nggih, nyembah nuwun sangat. Yang tebih yang di usia bahasa Indonesia tidak bisa baca Jawa, kami tinggal. Salahnya sendiri kenapa tidak belajar bahasa Jawa? Bosone wong Jawa ora dipelajari, guys. Insyaallah nyembah nuwun, makasih banyak. Mari kita tutup dengan doa. Masih semuanya jangan ragu, bergabunglah dengan tempat mulia ini. Sampai mati. Yang tidak punya uang pun ngomong, "Ya Allah, saya pengen kaya di aku. Kalau tidak anakku kaya raya ingin bangun pondok." Waduh. Gampang lek donga ngono dikabul dening Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, puji syukur kepada-Mu ya Allah. Telah Kau kirim kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas. Ahli surga-Mu yang bisa berjuang di tempat ini. Maka kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan untuk diri dan keluarga mereka dan anak keturunan mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian, dendam di antara kami. Jauhkan ya Allah. Kami mohon ya Allah Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Kemuliaan ya muliakan anak-anak kami ya Allah. Muliakan
anak-anak kami ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah, ada hamba-Mu yang punya anak jauh dari kemuliaan, jauh dari kebaikan, akan tapi mereka telah hadir ke tempat mulia ini, berkat kemuliaan tempat ini. Tarik mereka kepada kemuliaan ya Allah. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Jangan Kau tinggalkan siapapun dari kami. Yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan tetangga-tetangga kami tetangga ahli surga ya Allah. Tetangga yang mendukung program kemuliaan, jangan ada satu pun dari tetangga kami yang tidak senang dengan tempat mulia ini, Allah. Kami tidak ingin ada tetangga kami satu pun, tidak ingin satu pun dari mereka yang fakir di akhirat. Jadikan mereka orang kaya di akhirat dengan mendukung tempat mulia ini, Allah. Jadikan mereka ahli surgamu, anak keturunan mereka. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, wabil khusus Ibunda Widai Wajah Nur Hadi Bunda Anwari. Semua yang orang telah mendahului kita. Ya Allah, ampuni mereka, angkat derajat mereka, muliakan mereka ya Allah. Muliakan mereka di dunia, di akhirat, dan muliakan kami di dunia, dan kelak muliakan kami di akhirat ya Allah. Allah, orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan jauhkan kami dari dengki dan benci, dendam di antara kami, ganti dengan cinta ya Allah. Siapapun yang hadir tempat ini, muliakan, muliakan, muliakan. Seperti Engkau telah muliakan fulan, muliakan kami semua. Yang muliakan mereka adalah Engkau. Engkau Maha Kuasa untuk muliakan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berkailah tempat ini. Berkailah yang berjual di dalamnya. Berkailah ya Allah yang menuntut ilmu di dalamnya. Berkailah yang mengajarnya. Berkailah semua yang ikut andil di dalam perjuangan di tempat ini. Allah, tukang masaknya, tukang sapunya, tukang batunya, semuanya muliakan ya Allah. Karena ini tempat mulia. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allah balas salawat saya jenengan, masyaallah. Wakumullah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bisa dilanjut dengan simbolis peresmian Al-Bahjah volume yang 2. Bismillah, baca surat Fatihah sekali. Semoga ini akan kita buka. Pesantren ini semoga menjadi pembuka kebaikan untuk semua. Semua yang ikut andil di sini. Kebaikan untuk diri, keluarga, dunia, akhirat. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Amin, amin. Agung doa. Doa. Amin, amin. Doa. Doa, Agung. Tunggu, amin. Tunggu. Allahumma ya Latif ya Latif ya ahla samawati la tarikab jari masya wa kau yang aziz janaka yang wajar makai anda kunna nawa menam tiap wali wa doa kula zarrin wa nikmatin wa takkan wa dzunubini ya Allah wa nakal ghafurul kasir Rabbana taqabbal minna sama alimatu malaika rabbana atina makanya wa hayyi lana min amrina rasada Rabbana ajmalna za benar menjadi macam-macam alhamdulillah rabbil alamin al-fatihah.
الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله